Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sukiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 2025012090666, bidang studi PGSD, asal sekolah SD Negeri Lendang Terong. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 6 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas, silahkan dipimpin. Mulai. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Guru cerita semua ini masuk ya. Seperti biasa, sebelum kita ke pembelajaran ya, kita sama-sama membaca Pancasila dulu. Nanti dilanjutkan dengan lagu Berkibarlah Benderaku ya. Siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dilanjutkan dengan lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pulaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke. Sebelum ke materi pembelajaran, guru mau bertanya. Pernahkah kalian melihat orang bermusyawarah? Pernah. Oke, di mana lihatnya? Yeay. Bagus, di mana lagi? Di sekolah. Apakah kalian pernah melihat orang melakukan kerja bakti atau gotong royong? Pernah. Di mana? Oke. Apa hubungannya pertanyaan Bu Guru dengan materi kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai pengamalan sila-sila Pancasila ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan lakukan pembelajaran
Nanti Bu Guru akan bagi kelompoknya, ya. Kemudian kalian duduk bersama kelompok masing-masing. Paham ya? Paham. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah ketika kita sudah belajar materi hari ini, kalian diharapkan mampu untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya. Tujuan kedua, mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian nanti yang ketiga adalah kalian mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sekarang Bu Guru akan menampilkan gambar Garuda, ya. Silakan lihat di layar proyektor. Ini ya. Ini ada lambang Garuda lengkap dengan lambang-lambangnya. Yang pertama ada gambar bintang, ya. Itu lambang Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua, gambar rantai. Itu lambang Pancasila yang kedua. Yang ketiga ada gambar pohon beringin, ya, yang ini pohon beringin. Kemudian yang keempat ada gambar banteng. Yang kelima ada gambar tali dan kapas. Oke, berikutnya Bu Guru akan tayangkan kalian video. Ini video pembelajaran kita, ya. Harap diperhatikan dengan seksama. Oke, Bu Guru carikan videonya. Siap ya? Guru putarkan. Teman-teman, kita balik lagi di Cocok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dari tema 1 MUPEL PPKN kelas 6D. Selamat belajar. Mari kita bacakan kembali sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembelajaran hari ini akan membahas tentang nilai-nilai kelima sila Pancasila. Dimulai dari nilai-nilai sila ke-1 yang berlambangkan bintang emas, yakni nilai-nilainya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada 5 agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan orang lain dengan cara saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama lain. Kerukunan antar umat beragama dengan cara hidup rukun antar umat beragama dan tidak saling mengganggu dan mengejek. Selanjutnya, nilai-nilai sila kedua, persamaan derajat dengan saling membantu dan tidak mencaci maki orang lain serta berbagi ilmu. Menghargai hak asasi manusia dengan cara tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara. Solidaritas antar sesama manusia dengan cara tolong-menolong dan saling membantu. Perdamaian, hidup rukun di rumah, sekolah, dan masyarakat, serta bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai-nilai sila ketiga, mengembangkan persatuan, kita saling bekerja sama, menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, namun kita harus tetap bersatu sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara bangga terhadap batik Indonesia dan juga mengikuti upacara dengan hikmat. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Kita dapat menyumbangkan tenaga dan
juga pikiran kita untuk Indonesia. Nilai-nilai sila keempat. Yang pertama adalah bermusyawarah. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Tidak memaksakan keinginan sendiri. Tidak boleh mengatur orang seenaknya sendiri. Contohnya dalam membagi petugas piket kelas. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Melaksanakan tanggung jawab sesuai hasil musyawarah. Yang terakhir adalah nilai-nilai sila kelima. Yang pertama, bersikap adil dalam pembagian tugas dan disesuaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menghormati hak-hak orang lain dengan cara menggunakan fasilitas umum secara bijak, mematuhi peraturan yang berlaku, dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah dengan cara menabung uang saku dan belanja sesuai dengan kebutuhan. Bekerja keras dengan cara belajar dengan giat. Menghargai hasil karya orang lain. Itulah tadi nilai-nilai sila pada Pancasila. Berikut merupakan contoh penerapan sila Pancasila. Penerapan sila ke-1, menghormati teman saat beribadah. Sila kedua, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Sila ketiga, bangga saat mengenakan batik. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Sila kelima, menghargai karya orang lain. Sampai ini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci. Ya, baiklah, itu tadi penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila dan contoh pengamalan. Bu Guru tambahkan ya sedikit penjelasan materi terkait ini. Yang pertama ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana contoh pengamalannya? Seperti tadi, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Juga kita termasuk sudah mengamalkan nilai Pancasila yang pertama. Itu contohnya ya. Yang kemudian kedua ada nilai Pancasila kedua, persamaan derajat. Nah, contohnya saling membantu, tidak mencaci maki, termasuk juga tidak mengolok atau menghina nama orang tua temannya, ya itu termasuk. Jadi Zaki jangan lagi suka panggil temannya dengan nama bapaknya, ya Gifari. Nah, kemudian yang ketiga ada mengembangkan rasa cinta pada tanah air. Contohnya kita bangga dengan batik hasil karya Indonesia kita, negara kita Indonesia ya. Jadi kalian jangan gengsi pakai batik ya. Harusnya kita bangga mempunyai batik. Orang negara lain juga bangga dengan produknya sendiri. Kenapa kita tidak? Jadi jangan malu ya. Bahkan banyak kita lihat bule-bule atau orang asing itu ikut mengenakan batik ya ketika mereka masuk ke Indonesia, dan itu bisa jadi oleh-oleh buat ke negara mereka ya. Daniel punya batik ini semua? Punya baju batik? Punya. Alhamdulillah. Berikutnya ada sila keempat ya, mengenai musyawarah. Nah, musyawarah ini kita sering temukan baik di kalangan masyarakat, bisa di dusun ya. Kalau di dusun biasanya para tokoh pemuda, tokoh agama ya, Bapak Kadus, kalau ada masalah itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Di sekolah juga bisa diterapkan ya. Kemudian ada contohnya, ini tidak boleh mengatur orang seenaknya sendiri. Nah, ini bisa kita contohkan di kelas kita. Nah, seorang ketua kelas tidak boleh membuat jadwal piket
sesuka hatinya sendiri, ya. Paham ketua kelas? Ya, jangan mau mengambil keputusan sendiri. Oh, ini nanti wahyu kita buatkan dia di hari Jumat saja. Nah, tapi harus berdasarkan hasil musyawarah. Paham ya? Kemudian yang kelima itu ada menghormati hak-hak orang lain. Nah, contohnya tidak merugikan kepentingan orang lain, menggunakan fasilitas umum secara bijak. Ada juga mematuhi peraturan yang berlaku. Apa contohnya? Kalau di sekolah aturannya di kelas, contohnya ya, contoh kecilnya, tidak boleh makan di dalam kelas, ya kan? Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, apalagi membuang sampah sembarangan, ya. Itu contoh menaati aturan. Kemudian juga ada tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, contohnya bagaimana kita tidak boros? Contohnya salah satu yaitu belajar menabung. Ya, menabung juga termasuk. Di sini nabung semua? Nabung semua kan? Nah, dari uang saku itu, misalkan uang sakunya 5.000, ditabunglah 1.000 ya. 1.000 atau 2.000 ditabung. Nanti lama-lama yang 1.000, 2.000 itu bisa jadi ratusan dan bisa dibuat untuk membeli seragam atau mungkin sepatunya yang rusak, ya kan? Ya. Oke, mungkin itu tambahan materi dari Bu Guru. Selanjutnya kita akan membagi kelompok belajar ya. Nanti duduk sama teman kelompoknya. Silakan diatur sendiri tempat duduknya ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Duduk sama teman kelompoknya. Ya. Sudah semua ya? Oke. Duduk berdekatan dengan teman kelompoknya. Ya. Di sini Bu Guru sudah siapkan LKPD-nya, ya, lamar kerja kelompoknya. Bu Guru sudah print out kan? Nah, ini dia. Jadi kalian di sini akan mengerjakan 2 LKPD atau 2 kegiatan ya. Kemarin Guru sudah informasikan untuk membawa lem dan gunting. Sudah? Ya. Boleh dikeluarkan lem dan guntingnya. Kenapa? Oh, sendiri. Ada Bu Guru satu ini, nanti pakai punya Bu Guru. Lem sudah ada kan? Ya. Ini lihat, perhatikan LKPD-nya. Di LKPD pertama atau kegiatan pertama, kalian diminta ini pilihlah jawaban yang sesuai antara sikap dengan sila dari Pancasila dengan cara menempel jawaban yang paling sesuai, ya. Jadi di sini nanti kalian pakai guntingnya. Untuk gunting sudah Bu Guru buatkan. Ada sila ke-1, sila kedua. Yang ini nanti digunting ya. Ya. Kemudian di kegiatan kedua, pasangkan gambar di sebelah kiri dengan gambar lambang Pancasila, di sebelah kanan dengan menarik garis pada tanda panah. Nah, ini arahannya atau petunjuknya ya, cara pengerjaannya. Nah, ini gambarnya ada 5, gambar lambangnya ada 5. Kalian memasangkannya ya.
Lihat di gambar pertama. Nah, lihat ini gambar pertama. Ini menunjukkan nilai Pancasila yang keberapa, yang dilambangkan dengan gambar apa. Itu nanti ditarik garisnya ya, dipasangkan. Paham? Ada yang bertanya mengenai pengerjaan LKPD-nya? Paham semua? Ya, kalau begitu Bu Guru bagikan sekarang LKPD-nya ya. Di lembar pertama itu ada petunjuk dan tempat kalian menulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Jangan lupa ditulis itu ya. Sudah siap? Ya. Oke, untuk lebih semangatnya kita breaking dulu. Coba nyanyikan lagu yang 4 kata ajaib dulu sebelum mengerjakan LKPD. 1, 2, 3, mulai. Ucapkanlah dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaf jika kamu punya salah. Tapi yang terpenting kata terima kasih. Sekali lagi. Tepuk semangat. Mulai mengerjakan LKPD-nya ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. 10 menit mengerjakan. Silakan kerja kelompok. Yang nulis di tengah. Siapa yang nulis di tengah? Siapa kelima? Yang kegiatan pertama itu yang gunting ya. Ya, yang sila satu. Ya, iya, digunting ini nanti ditempel terus. Mana pernyataan yang menunjukkan sila ke-1 misalkan, kalian tempel di sana. Kenapa? Gunting ya. Digunting. Ya, nanti tempel ini pernyataan ini sila keberapa dia tempel di sini. 2 lembar ini awas. Nah. Ya, diangkat biar tak kepotong juga yang di bawahnya. Ya. Angkat sih, angkat sih. Boleh mengerjakan mau yang kedua dulu atau pertama? Boleh. Sementara kegiatan pertama itu digunting, silanya boleh mengerjakan yang kedua. Ya, ada yang menggunting, ada yang mengerjakan ini. Nah.
Kapan staplesnya boleh? Tapi bukumu tadi staples biar tidak tercecer maksudnya. Ya, bisa dipas dulu. Tarik garisnya ya. Terus di sini nanti nempernya yang ini ya. Lemnya mana? Mau dikerjakan ini boleh. Ini gambar apa? Dia gambar apa? Dia gambar. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya. Ya, ini kan ya termasuk kemana dia? Nah, ini berdua ini. Ini
tugasnya dari tanda panah di gambar nomor 1 dia mencerminkan sinyal berapa dinarik. Kenapa? Ayo baca. Boleh nempelnya Menjaga keseimbangan antara hak dan Dengan kegiatan yang pertama. Gimana kelompok ini? Sudah jadi? Ya, kita tunggu kelompok yang lain dulu. Presentasinya ya. Nah, setelah selesai ini Bu Guru minta kalian maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Nanti yang presentasi caranya perwakilan saja ya, tidak semuanya maju. Mungkin 2 orang. Jadi siapkan di kelompoknya siapa yang jadi perwakilan kelompok kalian, 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ini di sini siapa? Sudah? Sudah semua? Oke. Ini mungkin belum.
Sila 1. Ya. Ditarik garisnya. Tarik ya. Sila keberapa? Ditarik garisnya. Oke, siap ya. Kelompok yang maju, anggota kelompok yang maju siap ya. 2 orang. Kita mulai dari di bawah, itu nanti hasil kerja kelompoknya itu di bawah, dan itu dibacakan di depan kelas hasilnya. Di sini siapa yang maju? Kita mulai dari kita mulai dari yang cewek ya. Kelompok yang cewek siap-siap. Ini namanya kelompoknya Baby. Kelompok manusia premium. Oke. Yang maju perwakilannya. Silakan. Ayo guru persilakan. Kalian. Oke, kita mulai dari kelompok manusia premium. 2 orang silakan maju. Kelompok lain harap perhatikan, ya? Perhatikan. Ayo silakan perwakilannya. Ya, kelompok lain perhatikan. Kelompok yang presentasi. Ya, siapa yang duluan? Kaila atau Sabila? Ya, Sabila, ayo. Hadap sana, Sabila. Nah, lihat teman-temannya. Kelompok lain dengar ya. Mulai dari Sabila akan menjelaskan hasil kerja kelompoknya, yaitu kegiatan 1. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu sila ketiga. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, yaitu sila kedua. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, yaitu sila keempat. 4. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sila pertama.
5. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu sila kelima. Oke, berikutnya. Gambar nomor 1, contoh penerapan sila pertama yaitu bintang. Gambar yang kedua, contoh penerapan sila ketiga yaitu pohon beringin. Gambar yang ketiga, contoh penerapan sila keempat yaitu kepala banteng. Gambar keempat, contoh penerapan sila kelima yaitu padi dan kapas. Gambar kelima, contoh penerapan sila kedua yaitu rantai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok manusia premium. Silakan dulu dua orang kelompok premium ini. Berikutnya kelompok melati. Ya, silakan maju dua orang perwakilannya. Yang lain, dengar kelompok yang lain. Nomor 1, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu sila ketiga. 2. Mengembangkan sikap sila menciptakan sesama manusia. Mencintai sesama manusia, yaitu sila kedua. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, yaitu sila keempat. Membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sila ke-1. 5. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu sila ke-5. Gambar pertama mencontohkan lambang Garuda Pancasila ke-1, yaitu bintang. Gambar kedua mencontohkan lambang Pancasila pohon beringin. Gambar ketiga mencontohkan lambang Pancasila kepala banteng. Contoh gambar keempat, contoh Pancasila padi dan kapas. Gambar kelima, contoh Pancasila yang lambangnya rantai. Oke, silakan duduk dulu ya. Berikutnya kelompok Cikibiau. Ayo, ya maju dua orang. Silakan perwakilannya. Yang cowok siap-siap ya. Ayo silakan siapa yang Satu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sila keempat. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sila kedua. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, sila kelima. Membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sila ketiga. Oke, berikutnya ini KPD yang kedua. Ya, gambar pertama. Gambar pertama. Merupakan gambar bintang. Gambar kedua mencerminkan gambar kepala banteng. Gambar ketiga mencerminkan penerapan Pancasila yang lambangnya pohon beringin. Gambar keempat melambangkan rantai. Gambar kelima
menggambarkan penerapan sila yang lambangnya padi dan kapas. Sekarang kelompok yang cowok, kelompok boga ipin, silakan 2 orang. Yang lain bertiga. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila keempat, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragam dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila ke-1, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila ke-5, Gambar ke-1 menunjukkan Pancasila yang ke-1. Gambar kedua mencontohkan Pancasila yang lambangnya padi dan kapas. Gambar ketiga mencontohkan Pancasila yang lambangnya kepala banteng. Gambar keempat mencontohkan Pancasila yang lambangnya pohon beringin. Yang kelima mencontohkan Pancasila yang lambangnya rantai. Ya, berikutnya silakan duduk. Kelompok berikutnya silakan maju. Kelompok LDT. Silakan perwakilannya. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, mengutamakan bermasyarakat, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila keempat, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sanggup dan rela sanggup dan rela mengorbankan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila kelima. Oke, berikutnya KPD kedua dipresentasikan. Gambar yang ke-1 melambangkan gambar bintang. Gambar yang kedua melambangkan bandar, gambar yang lambang padi dan kapas. Gambar yang ketiga melambangkan gambar kepala banteng. Gambar yang keempat melambangkan gambar rantai. Gambar yang kelima menggambarkan lambang yang pohon beringin. Oke, berikutnya kelompok terakhir. Kelompok Boba Mail. Ya, silakan maju 2 orang perwakilannya. Siapa yang duluan ini? Satu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila keempat,
membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila ke-1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila ke-5. Gambar pertama menunjukkan lambang satu. Gambar yang kedua menunjukkan sila kepala banteng. Gambar yang ketiga menunjukkan padi dan kapas. Gambar yang keempat menunjukkan lantai. Gambar yang kelima menunjukkan gambar pohon beringin. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ada dua kegiatan pertama dan kegiatan kedua sudah dipresentasikan dua-duanya ya. Di kegiatan kedua ya, lihat ada gambar pertama itu menunjukkan contoh penerapan Pancasila yang lambangnya bintang ya. Bintang, siapa yang benar? Bintang. Ya. Semuanya jawab seperti itu ya. Kemudian sila gambar kedua, lihat ada gambar kedua itu mencerminkan sila Pancasila yang lambangnya pohon beringin. Yang gambar ketiga ada bermusyawarah, gambar orang bermusyawarah itu dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Yang keempat ada orang kerjasama atau gotong royong membersihkan, itu mencerminkan lambang Pancasila yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas ya. Yang kelima itu ada gambar tolong menolong teman yang sedang jatuh, itu mencerminkan lambang Pancasila yang berlambang rantai. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan menyimpulkan bersama ya materi yang sudah kita bahas bersama mengenai nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila itu tadi contoh-contoh pengamalan yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Bisa tolong menolong, melakukan bersih-bersih bersama ya, atau bergotong royong. Itu semua termasuk nilai-nilai Pancasila ya. Jadi jangan hanya nanti di sekolah bersih-bersih, misalkan hanya di sekolah saja menyapunya, jangan seperti itu. Di rumah juga kita terapkan atau amalkan ya. Paham? Oke. Terkait materi hari ini ada yang mau bertanya? Guru persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham mungkin atau mau minta contohnya seperti apa? Contoh lain mungkin? Silahkan ya. Ada enggak? Tidak ada? Oke.
Oke. Kalau udah ada, sekarang guru mau tanya perasaan kalian. Gimana perasaannya kalian setelah belajar kelompok hari ini? Senang ya? Alhamdulillah. Ada yang sedih? Tidak ada ya, insya Allah tidak ada. Karena tadi Bu Guru lihat ada yang senyum-senyum aja, ya. Senyum lihat temannya maju ke depan, yang tidak maju dia senyum-senyum di belakang, ya. Ya, kalau kerja kelompok itu walaupun tidak maju, dukung teman kelompoknya yang mewakili ke depan itu, ya. Ya, Adem. Gimana sekarang? Apakah kalian sudah tahu contoh-contoh nilai Pancasila sekarang? Nah, Kaila sudah tahu gimana ya? Gimana contoh-contoh penerapannya di kehidupan kita sehari-hari ya? Nah, kalau sudah tahu, Zaki, kalau sudah tahu contoh nilai Pancasilanya, jangan hanya cukup sampai tahu, tapi juga diamalkan. Maksudnya diamalkan itu dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk menilai atau mengetes hasil pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini, Ibu Guru sudah siapkan tugas individu. Ini bukan kelompok lagi, tapi individu. Bentuknya pilihan ganda. Ini kalian kerjakan di rumah, tidak di sekolah ya. Bu Guru hanya akan membagikan. Nanti ini kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan kembali ke sekolah. Ya, minggu depan dikumpulkan. Ya, paham? Oke. Sekarang Bu Guru bagikan ini ya. Boleh geser ke sana, caranya bagi. Jadi digeser ke sana biar tak jalan ya. Itu kasih individu ya. Pas pelajaran PKN ya. Sudah semua itu? Dapat? Oke. Ya, sekarang ini sama satu. Silakan tak? Sama-sama satu. Silakan tak? Tadi mana? Asisten silakan. Sambil berani. Lima. Ya, sudah dapat berarti kelompok ini loh. Ya, sudah dapat semua ya? Dikerjakan di rumah. Itu tugas individu ya, masing-masing. Nah, ada nanti sana kalian tulis nama kelas ya. Soalnya ada 5, bentuknya pilihan ganda. 5-5-nya pilihan ganda semua. Ya. Kenapa? Ya, boleh. Ya, ada yang mau bertanya mengenai tugas individunya? Jelas semua ya? Ya, boleh disilang atau boleh dicentang ataupun boleh dilingkar di pilihan A, B, C, dan D-nya itu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, ya. Yang cewek ada yang mau bertanya?
pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, baik di rumah maupun di sekolah, ya. Tidak hanya sebatas materi pelajaran di kelas saja, ya. Paham, Dirga? Ya. Mulai hari ini sampai seterusnya silakan diamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Wahyu? Oke. Tidak ada pertanyaan ini? Ya, kalau begitu silahkan dulu dirapikan, kertasnya dimasukkan dalam tas, tugas individunya dimasukkan dulu. Ya, kembali duduk seperti biasa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Halo.